Kasus tewasnya Yosua Huta Barat yang didalangi Verdi Sambo menyeret puluhan anggota Polri. Tercatat ada 65 polisi yang diperiksa Inspektorat Khusus Polri. Saya harus bergeser sejenak, saudara, karena dari 65 yang telah diperiksa, 3 diantaranya berpangkat jenderal, yakni Verdi Sambo, terpidana pembunuhan Yosua Huta Barat, Hendra Kurniawan, terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, dan juga Beni Ali yang saat itu menjabat sebagai Karo Provos Divisi Propam Polri. Mereka ini diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. 65 polisi diperiksa. Selanjutnya, saudara, ini dari 65 polisi yang diperiksa, sebanyak 31 polisi terbukti melanggar kode etik karena bertindak tidak profesional dalam penanganan kasus tewasnya Yosua Huta Barat. Dari daftar nama 31 polisi yang langgar etik terdapat nama 3 terpidana pembunuhan Yosua Huta Barat dan juga 6 terdakwa perintangan penyidikan. Dan ke-31 polisi yang melanggar kode etik mendapat sanksi mulai dari turun jabatan hingga pemecatan secara tidak hormat. 7 polisi dipecat, sedangkan 22 polisi turun jabatan dan penempatan khusus. Sementara itu untuk terpidana Richard Eliezer dan juga Riki Rizal Wibowo, Polri telah menjadwalkan sidang etik untuk keduanya. Selanjutnya kita lihat lagi, saudara, ini dari 31 polisi yang terbukti melanggar kode etik, polisi sebut angka itu bertambah 5 polisi yang diduga langgar kode etik. Namun kelima polisi itu belum diketahui identitas dan status sanksinya. Selanjutnya kita lihat lagi, nah ini dia, di mana buntut kasus kematian Yosua Huta Barat direncanakan oleh Verdi Sambo, 6 polisi ditetapkan menjadi terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Mereka dianggap menghilangkan dan juga merusak alat bukti berupa CCTV yang ada di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 5 dari 6 anak buah Verdi Sambo itu telah dipecat dari Polri melalui sidang etik Polri, yakni Hendra Kurniawan, itu dia, lalu juga ada Agus Nur Patria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan juga Cuk Putranto. Sedangkan Irfan Widianto belum menjalani sidang etik. Pada pekan depan, keenamnya akan menghadapi sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara, anak buah Verdi Sambo satu persatu buka suara di hadapan hakim. Saat hadir sebagai saksi Sambo, mereka mengungkapkan kekecewaannya terhadap Jenderal Bintang 2. Karir mereka hancur akibat dibohongi Verdi Sambo. Atas peristiwa kayak gini, saudara merasa dibohongi? Iya, Yang Mulia. Bagaimana perasaan saudara sampai akhirnya kayak gini? Sedih. Sedihnya? Ya, yang paling menderita itu anak istri saya. Kita mengetahui yang kita ketahui, ya, kita terbawa-bawa. Karena beritanya ternyata dari yang saya dapatkan selama ini, ternyata di prank. Kecewa, kesal, marah. Jenderal kok bohong, susah nyari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Bagaimana perasaan saudara? Sedih, Yang Mulia. Kenapa sedih? Ya, saya hanya bekerja aja, Yang Mulia. Bagaimana? Hanya bekerja, Yang Mulia. Hanya Menjalankan bekerja perintah. saja. Siap. Saudara dibohongin kayak gini gimana? Salah satu keluarga anak buah Verdi Sambo pun turut mengungkapkan kekecewaannya. Istri Arif Rahman Arifin, Nadia Rahma, tak mengira Verdi Sambo tega melibatkan suaminya dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Saya rasa Pak Verdi Sambo sebelum adanya kasus ini, saya rasa Pak Verdi Sambo pemimpin yang baik, bekerja baik. Apa itu saya rasa sebagai pemimpin selalu yang baik. Tapi saya tidak mengira bahwa akan tega dengan anak buahnya semua ini, menggeret semua dengan kebohongan dan menjerumuskan kita ke dalam jurang yang luar biasa dan menghancurkan, saya rasa bukan hanya menghancurkan karir, tapi menghancurkan kehidupan. Baik suami, tapi juga keluarganya semua saya rasa pasti juga hancur ya dengan adanya kasus ini.